Sungguh gila, wanita ini harus menyeberangi batang pohon karena dikejar oleh tentara bersenjata di belakangnya. Namun sayang, wanita itu harus terjatuh ke bawah sana karena peluru itu hampir saja mengenai tubuhnya. Selesai sudah, wanita ini tak akan bisa selamat dari derasnya arus sungai ini. Dua tentara ini pun masih berusaha menembaki wanita itu dan sangat kesal karena ia bisa selamat. Tapi ini belum selesai. Wanita ini harus bertahan hidup dari arus sungai ini dan mencari cara untuk pergi ke tepian. Ia harus cepat karena di depan sana ada sebuah jurang yang sangat tinggi sekali. Tampaknya ini adalah akhir dari hidupnya. Namun untungnya wanita itu berhasil berpegangan ke bangkai pesawat di sungai ini. Tapi tangannya tak kuat karena dalam posisi terikat. Ia pun hanyut lagi dan akan jatuh ke air terjun itu. Dan voila, ia berhasil berpegangan ke sayap pesawat itu dan bergelantungan di atas sana. Jika ia melepaskan pegangan itu, maka nyawanya akan melayang karena jurang ini sangat tinggi sekali. Mau tak mau, wanita ini harus memanjat ke atas pesawat itu agar bisa keluar dari sini. Setelah susah payah, ia pun berhasil naik ke atas sayap pesawat itu dengan jantung yang berdebar-debar. Tapi masalahnya, tiba-tiba saja pesawat itu bergerak karena sudah sangat rapuh sekali. Wanita ini tak boleh banyak bergerak dan harus pelan-pelan berdiri untuk menyeberangi bangkai pesawat ini. Karena tak punya pilihan, akhirnya ia pun berlari secepat mungkin dan langsung berpegangan pada badan pesawat. Sungguh gila sekali. Entah memang ia sangat tangguh atau keberuntungan saja, ia masih bisa selamat sampai sekarang. Tanpa basa-basi, ia pun langsung masuk ke dalam badan kapal itu dan selamat dari semua kejadian menyeramkan ini. Tak hanya itu, ia pun langsung menghampiri besi tajam di hadapannya untuk melepaskan ikatan tangannya. Tapi alangkah gilanya, pesawat itu mulai bergerak lagi dan wanita ini sudah tak memiliki waktu. Setelah talinya terbuka, ia langsung bergegas pergi ke ekor pesawat dan bergelantungan di sana. Ia harus menahan tubuhnya dan berharap semua ini tak menjadi tambah buruk. Namun gilanya, pesawat itu malah terbalik ke samping dan membuat wanita itu terpotak-panting di dalamnya. Kini, ia sudah dalam posisi tengkurap dan menghadap ke jurang di bawah sana. Bagian bawah wanita itu sudah mulai lepas dan inilah detik-detik akhir dari hidupnya. Tapi tiba-tiba ia melihat ada sebuah tas di atasnya yang tampaknya adalah sebuah parasut. Dan disinilah ketangguhan wanita itu akan diuji. Ia harus meraih tas itu karena itulah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Dalam hitungan detik, ia pun berhasil meraih tas itu dan jatuh dalam waktu bersamaan. Dan voila, parasut itu pun terbuka dan wanita itu harus memeluk tas itu dengan erat agar tak lepas dari tekanan udara di atas sini. Hingga akhirnya ia pun mulai memasuki pepohonan dan akan jatuh ke bawah sana. Ia pun terpelanting sangat jauh karena energi inersia yang mendorongnya jatuh dari atas tadi. Sungguh gila sekali. Setelah semua kejadian itu, ia harus bersyukur masih diberikan keselamatan dan keberuntungan dari alam. Tak hanya itu, ia juga baru sadar bahwa ada sebuah kayu yang cukup besar yang menancap di perutnya. Rasa sakit itu pun mulai menjalar ke tubuhnya dan wanita ini sudah mulai sesak nafas. Perlahan-lahan, ia mulai memegangi kayu itu dan akan mencabutnya. Dalam hitungan ketiga, ia pun mencabut kayu itu menggunakan kedua tangannya dan harus menahan sakit yang tak terhingga. Entah bagaimana rasanya bertahan hidup di pulau Onta Berantah ini tanpa orang lain melainkan sendirian saja. Semua ini ia lakukan demi menemukan keberadaan mendiang ayahnya yang hilang 7 tahun yang lalu. Inilah Pulau Yamatai yang berada di perairan Jepang, tempat makam rahasia tersembunyi. Dan malam inilah semua perjuangan itu akan dibayar oleh alam. Saat wanita ini sedang kedinginan di tengah hutan ini, tiba-tiba ia melihat ada seorang pria dari balik pepohonan. Dengan cepat, wanita itu langsung menyusul pria itu pergi dan berharap itu adalah penduduk lokal yang bisa menyelamatkannya. Tapi entah kenapa, pria itu berlari seperti menjauhi kejaran dari wanita ini. Hingga akhirnya, ia pun melihat pria itu sedang memanjat sebuah tebing dan sempat menoleh ke arahnya. Wanita itu harus cepat menyusulnya sebelum dirinya kehilangan jejak. Benar saja, saat ia ingin meraih tali di depannya, tali itu sudah ditarik dan wanita itu tak akan bisa naik ke atas sana. Tapi ia bukanlah wanita biasa. Ia adalah wanita petarung dan memanjat tebing adalah hobinya dari kecil. Ia pun memanjat tebing itu walaupun dengan kondisi lemah dan sakit sekali. Hingga akhirnya ia pun berhasil naik ke atas tebing itu dan sampai ke sebuah goa. Terlihatlah ada seorang pria berewokan yang menatap ke arahnya. Pria itu terus meracau dan berkata bahwa wanita itu pasti ilusinya saja. Perlahan-lahan, wanita itu mendekati sang pria dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Namun pria itu tak menggubrisnya dan mengira wanita itu hanyalah ilusinya saja. Karena sudah sangat putus asa, wanita itu pun memberikan salam 2 jari ke ayahnya yang selalu mereka lakukan saat masih kecil. Sontak, pria itu pun berdiri dan mulai percaya bahwa semua ini nyata. Beginilah jika seorang manusia yang sudah terjebak terlalu lama di Pulau Onta Berantah
susah. Ia tak percaya bahwa yang dilihatnya adalah anaknya sendiri dan berpikir itu adalah ilusi semata. Wanita itu pun berkata bahwa ia sedang kesakitan dan sang ayah pun langsung memeganginya dan memeluknya. Setelah semua perjuangan panjang ini, akhirnya wanita itu berhasil menemukan sang ayah dan petualangan mereka akan dimulai di sini. Mereka akan menghentikan sang ilmuwan yang sedang mencari keberadaan makam rahasia yang tersembunyi di balik pegunungan pulau ini.